Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Meskipun masih jam 10 ya, tapi tenang sudah masuk. Jadi kita akan lanjut ke pertemuan kelima mengenai fungsi distribusi kumulatif untuk mata kuliah kalkulus statistika matematika dengan indikator yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini, yaitu pertama diharapkan Anda bisa menjelaskan pengertian dari fungsi distribusi kumulatif. Jadi nanti setelah belajar pada pertemuan kali ini diharapkan Anda bisa jelaskan apa itu yang dimaksud fungsi distribusi kumulatif. Yang kedua yaitu menjelaskan kaitan antara fungsi densitas, probabilitas, dan fungsi distribusi kumulatif ya. Jadi apa kaitannya antara fungsi densitas, probabilitas dengan fungsi distribusi kumulatif. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi, kita review dulu tugas ya. Kita review dulu tugas ketiga yang sudah tersubmit di Spada. Ada beberapa ya. Oke, ini yang saya jadikan contoh di sini ada 3, yaitu tugas dari Shirley, tugas dari Tanzul, dan tugas dari Kunci. Jadi kalau ada yang mau bertanya silakan langsung aktifkan mic-nya ya. Jadi tidak usah dipersilakan, langsung saja aktifkan mic-nya. Kemudian silakan apa yang mau ditanya. Kita lihat dulu dari tugasnya dulu yang mengenai fungsi densitas untuk variabel random yang kontinu. Ya. Kita lihat dulu untuk tugas dari Kanzul ya. Kita review. Sebelum kita masuk ke materi. Jadi soalnya adalah selidiki apakah fungsi-fungsi yang didefinisikan itu merupakan fungsi densitas probabilitas. Jadi dari semua tugas yang masuk di Spada, kurang lebih 20, ada 2 orang yang belum masuk tugasnya. Ada beberapa ya, seperti ini. Ini seharusnya sudah tepat ya. Itu dengan melakukan integral. Tapi yang jadi masalah hasil integralnya ya. Nah, yang ini. Hasil integralnya. Kan di soal dikatakan 2/3. Jadi seharusnya integral dari 2/3 X adalah 2/3 kali 1/2 X pangkat 2 batas dari berapa batasnya? 2. Dari 2 sampai 1 kan? Berarti atau bisa disederhanakan langsung jadi 1/3 X pangkat 2. Barulah disubstitusi batasnya. Ada beberapa yang mensubmit tanpa mengintegralkan. Jadi harusnya Anda integralkan dulu. Karena kita berbicara fungsi densitas. Jangan langsung substitusi. Ya. Jadi ada beberapa yang langsung substitusi tanpa mengintegralkan. Ya, jadi seperti itu. Jadi harusnya Anda integralkan dulu. Kita lihat tugasnya yang lain. Saya cuma pilih beberapa ya, secara random. Nah, seperti ini. Punya dari Inci Saputri. Harusnya di sini dia sudah jelaskan bahwa syarat densitas itu integralnya ya. Integral. Tapi
ketika perhitungannya, dia perhitungkan di sini, dia tidak integralkan. Harusnya dia integralkan dulu sesuai dengan yang ini. 2 per X. Integralkan, kemudian substitusi batasnya. Nih. Oke, saya kira itu. Kemudian kita cek dulu punyanya Shirley. Untuk Shirley juga. Kita lihat punyanya Shirley juga sudah tepat. Ya. Jadi, dia pindahkan jadi koefisien. 2/3-nya, kemudian dia integralkan. Boleh seperti itu, tidak ada masalah. Yang penting hasilnya nanti adalah di sini, sini hasilnya adalah, dan kalau dia 1 berarti syarat bahwa dia fungsi densitas Kemudian Shirley menghitung peluang dari 0 sampai 1, padahal ini kan tidak perlu ya. Karena kita cuma disuruh membuktikan apakah dia ada 2 syaratnya ya. Nah, 2 syarat terpenuhi. Jadi tidak usah lagi cari dulu peluangnya kalau tidak dipenuhi. Kita lihat yang bagian B. Sama dengan yang bagian A untuk tugasnya yang nomor 1. Anda sisa integralkan ya. Ini masih tugasnya Shirley. Jadi Anda sisa integralkan. Integralkan, baru langsung cari hasilnya. Oke? Kenapa Nur Sabriansyah? Ada yang mau ditanyakan? Kenapa Reshan? Oke, kita lihat punyanya Kanzul. Punyanya Kanzul untuk yang B. Ini kenapa lagi 1/2? Padahal di soalnya adalah ini 0 dan 1. Harusnya Anda integral sini, integral dari berapa batasnya? Dari 0 sampai 1. Kemudian apapun fungsinya kalau dari 0 sampai 1 adalah 1. Ini ketika diintegralkan, ini kan sama dengan X pangkat 0. Ketika diintegralkan, berarti nanti hasilnya kan kembali ke X kan. Batas 1 sampai 0. Barulah kita substitusi. 1 kurang 0. Ini adalah 1. Ya. Barulah kita bisa menyimpulkan bahwa dia fungsi densitas yang kontinu. Ini dari mana 1/2-nya? Ini masih kurang tepat jawaban. 1/2. Di mana kira-kira? Ya, padahal di soal untuk bagian B, 1B, itu dia berbicara 1 dan 0. Fungsi tangga ya. Kita lihat punyanya Inci. Sama dengan punya Inci. Inci tidak mengintegralkan di sini. Harusnya integral. Ya. Lihat yang ini. Oh ini. Jadi integralkan saja. Integral tentu biasa, tergantung batasnya nanti. Ya. Kita lihat yang bagian B. Tugasnya. Ini yang harusnya Anda tricky ya. Justru saya lihat yang semester berapa ini, angkatannya Shirley, itu seperti jawabannya Shirley. Harusnya yang pertama Anda lakukan jika diberi soal seperti ini, pastikan dia adalah fungsi dulu dengan 2 syarat terpenuhi. Ya, pastikan dia dulu fungsi. Jangan langsung Anda cari peluangnya. Nih. Jangan langsung cari peluangnya. Pastikan dulu dia fungsi densitas. Jadi harusnya saya lihat di sini yang jawabannya tepat itu adalah si siapa lagi Wandi ya. Wandi. Saya cek di pada dia Wandi.
Dia substitusi masuk, dia pastikan, oh ternyata hasil integralnya ini, hasilnya ini, untuk batas dari min 3 sampai 3 ternyata dia tidak sama dengan 1. Bahkan lebih besar dari 1. Berarti dia bukan. Dia bukan. Jadi tidak perlu Anda cari yang ini. Meskipun sebenarnya kalau kita dari sini sudah betul. Dari min 1 sampai 1 dari mana? Dari definisi nilai mutlak kan. Definisi nilai mutlak itu X dan X. X dan min X kan. Nah, begitupun dengan yang ini. Dari mana kita dapat? Ini kan kita bisa peroleh begini. Lebih kecil dari 9. Kemudian kedua ruas kita kurangi 9. Berarti X pangkat 2 kurang 9 lebih kecil dari 0. Ini bisa difaktorkan. Berarti X kurang 3 kali X tambah 3 lebih kecil dari 0. Nanti diperoleh X-nya sama dengan 3 dan atau X-nya minus 3. Nanti tergantung daerahnya kita substitusi salah satu titiknya untuk memastikan bahwa ini benar ya. Salah satu jawaban yang paling mendekati ini itu jawabannya Vidya ya. Vidya Fitri. Tapi Vidya Fitri juga tidak memastikan dulu bahwa apakah dia betul fungsi densitas ya, untuk variabel random yang kontinu. Jadi meskipun ada soal seperti ini, ya pastikan dulu. Jadi pastikan dulu bahwa dia fungsi. Artinya dua syarat terpenuhi. Kalau dua syarat itu terpenuhi, barulah kita cari nilai peluangnya. Jadi jangan sampai Anda terkecoh. Jangan sampai Anda terkecoh. Kita lihat punyanya Kansul. Lebih-lebih punyanya Kansul. Ya, kita lihat. Dia ambil batas dari 0. Nolnya itu dari mana? Harusnya ini adalah nilai mutlak X itu, nilai mutlaknya X itu, ya, itu adalah X dan min X. Ketika di sini dikatakan dia 1, berarti kita ambil 1 dan min 1. Makanya batasnya di sini harusnya min 1 sampai 1. Jika dia adalah fungsi densitas. Tapi karena tidak terpenuhi dia bukan. Jadi karena tidak terpenuhi bahwa dia fungsi densitas. Jadi tidak usah cari peluangnya. Ya, seperti itu. Begitupun untuk yang nomor 2. Kita lihat punyanya Kansul. Dia ambil batas 3 dan min 2. Padahal seharusnya seperti yang tadi saya jelaskan di punyanya Shirley. Itu harusnya seperti ini. Bentuk ketidaksamaan kuadrat. Ya. Sehingga nanti dapat 3 dan minus 3. Ya, jadi nanti diperoleh 3 sama minus 3. Dengan mengubah ini, persamaan yang ini, menjadi pertidaksamaan kuadrat. Jadi berubah ke seperti nanti difaktorkan. Ya. Didapatlah positif 3 dan negatif 3. Ya, seperti itu Kansul. Saya cuma ambil beberapa contoh ya sebagai review. Kemudian punyanya terakhir Inci yang nomor 2-nya. Nah, ini lebih-lebih sama ya punyanya Kansul. Saya lihat ini dia ambil dari 0 sampai 1. Berarti dari sini saja batasnya itu sudah salah. Dan ini tidak perlu dihitung. Kenapa tidak dihitung? Karena ternyata hasilnya itu pembuktiannya bahwa dia bukan fungsi densitas. Dengan mengintegralkan tadi soalnya ini. Silakan integralkan dari 3 sampai minus 3 X pangkat 2 per 8
Nanti hasil integralnya ini tidak sama dengan 1. Karena tidak sama dengan 1 berarti dia bukan fungsi densitas probabilitas untuk variabel random tentunya. Oke, di situ banyak letak kesalahannya dari tugas ketiga. Di luar dari ada beberapa yang belum bisa diakses tugasnya ya. Saya sudah kasih komentar di situ. Baik, kita kembali ke materi hari ini. Oke, untuk materi kali ini, seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan berbicara mengenai fungsi distribusi kumulatif ya. Fungsi distribusi. Nah, sekarang kita lihat dulu materi yang seharusnya Anda pahami untuk bisa eh, memenuhi indikator pada pertemuan kali ini. Jadi yang pertama itu yang ada kaitannya dengan materi hari ini yaitu mengenai interval ya, mengenai interval. Jadi ada interval buka dan interval tutup. Saya kira Anda pelajari di analisis real 1 maupun di analisis real 2 ya. Satu di analisis real 1 dan kalkulus 1 ya. Kalau tidak salah. Nah, misalkan di sini saya punya interval ini 22 sampai 32. Artinya kalau kita tulis dalam bentuk kalkulus itu kan seperti ini. Oh, koma 32 kan? Artinya 32 ini sama 32 dan 22 itu tidak termuat kan? Kan tidak termuat. Beda dengan yang ini. Untuk interval tutup biasa ditulis kalau di kalkulus pakai kurung siku 22,5, 32,5. Artinya ini dua-duanya sama tiga-duanya itu termuat kan? Oke, itu kan harusnya termuat. Oke, materi kedua yaitu mengenai integral tentu. Jadi ada beberapa nanti fungsi yang berbentuk variabel random continue untuk mencari fungsi distribusi kumulatifnya maka harus diintegralkan ya. Misalkan di sini dicontohkan 3x pangkat 2 kalau diintegralkan berarti nanti hasilnya adalah x pangkat 3 ya. Seperti itu. Materi berikutnya yaitu Anda harus tahu turunan. Masih ingat turunan? Nah, di sini dicontohkan adalah dicari turunan dari x. Tentu turunan dari x adalah 1 kan? Oke. Materi berikutnya yaitu mengenai fungsi densitas probabilitas. Baik yang diskrit maupun yang random. Di sini contohnya. Ini contoh fungsi densitas untuk yang diskrit dan ini untuk yang random. Tapi pasti bagaimana caranya memastikan bahwa dia fungsi densitas? Ya, makanya harus diintegralkan. Untuk yang random, yang continue, sedangkan yang diskrit berarti harus dijumlahkan. Pakai konsep sigma. Terakhir, yaitu harus tahu mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Anda harus tahu ya, mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Contohnya di sini ada 1/5 ditambah 1/5 berarti jawabannya adalah 2/5. Kemudian di sini juga ada dicontohkan 1 dikurang 31/5. Ya, sama dengan berarti ini disamakan dulu. Nah, 4/5 baru kurang 31 barulah diperoleh 4/. Oke, itu materi yang harus Anda ingat supaya Anda paham tentang materi hari ini. Sekarang kita lanjut ke materinya.
Nah, sekarang masih ingat tidak tentang konsep objek positif yang Anda pelajari di statistika dasar kalau tidak salah untuk yang di sini dimisalkan ada tabel distribusi kelompok nilai perilaku agresif ya sampai 30. Di sini ada kolom interval, ada kolom batas nyata, ada kolom frekuensi, ada kolom frekuensi kumulatif, ada kolom peluang, ada kolom peluang. Ah, intervalnya itu kan seperti ini. Dari 12 batas bawahnya sampai batas atas bawahnya. Ya. Oke. Di sini diperoleh frekuensinya kumulatifnya adalah 6. Jadi tentu untuk mencari peluangnya, peluang frekuensi kumulatifnya itu adalah 6 per 5. Lanjut untuk yang ketiga, interval berikutnya 22 sampai 32. Nah, frekuensinya itu 17, berarti frekuensi kumulatifnya itu adalah frekuensinya itu 11, frekuensi kumulatifnya itu adalah 17. Dari mana? Dari penjumlahan 11 ditambah 6. Ya, 11 ditambah 6 itu dapat frekuensi kumulatif 7. Jadi peluangnya adalah 17 per 35. Nah, begitupun untuk yang interval berikutnya. Ya, frekuensinya 14, berarti kita jumlahkan 14 dengan 17, berarti dapatlah 31, sedangkan peluangnya itu adalah 31 per 35. Lanjut terakhir nanti tentu adalah sama dengan totalnya ya, untuk frekuensi kumulatifnya. Makanya di sini adalah 1, dari mana? Dari 35 per 35. Itulah. Oke. Nah, itu cara menggambar objek. Sebenarnya fungsi distribusi kumulatif ini pernah Anda praktekkan ketika membuat ini objek. Kalau Anda pernah belajar di statistika dasar untuk objek positif, jadi cara menggambarnya seperti ini. Dan diambil itu batas bawahnya ini. Nah, karena di sini saya contohkan, karena di sini nilai yang kita peroleh misalkan itu 16 per 35 itu adalah dari 12 sampai 2,5. Misalkan kalau kita ditanya berapa kira-kira kalau untuk 22 saja, untuk 22 saja, 22,5 saja, berarti pasti untuk mencarinya nilai yang lebih besar dari 22,5 dikurangi nilai yang lebih kecil dari 22,5. Yang mana lebih besar dari 22,5 berarti ini yang 17. Kenapa dia lebih besar? Karena dia di sini kan. Sini kan nilai peluangnya 17 per 35. Sedangkan ketika sampai di sini itu baru 6 per 35. Jika ini mencari nilai 22,5 saja berarti pasti ini dari sini sampai sini kita kurangi dengan yang ini dari sini sampai sini. Kan? Ini kan 17 per 35 itu dari sini sampai yang ini. Ya, karena kita berbicara frekuensi kumulatif artinya bertambah terus. Makanya di sini 17,35 dikurang 6 per 35. Makanya jawabannya 11 per 35. Ya, untuk peluang X sama dengan 22,5. Nah, sedangkan misalkan kita mau cari peluang 22,5 sampai 34. Nah, perhatikan ini 34. Ini di luar dari interval yang ada. Interval yang ada itu cuma 22,5 sampai 32. Lalu bagaimana caranya mencari peluang sampai 34? Berarti kita cari dulu sampai di 34. Peluang yang kecil 34, baru dikurangi lagi peluang
dari 24,5. Maka diperolehlah nanti 31,5 17, maka diperolehlah 14 per 5. 14 per. Lanjut dicontohkan di sini peluang yang ketiga, peluang 35 sampai 45 di sini juga tidak ada ya, di interval yang disediakan. Cari dulu batas atasnya. Cari sampai peluang 45, di mana itu termuat peluang 45 sampai di sini. Kan dia termuat di sini 45 di sini. Berarti ambil 1. Nah, sedangkan untuk peluang yang termuat sampai 35 kan termuat di sini. 35 kan termuat di sini. 35 kan termuat di sini. Nah, di sini 35 berarti di 31,5. Makanya di sini 31 per 35. Kita kurangi, makanya diperoleh 4 per 35. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke teorinya. Apa itu sebenarnya fungsi distribusi negatif? Jadi di sini sesuai di bukunya Arif Hiro itu dia mengatakan fungsi distribusi itu disimbolkan dengan Px. Kenapa huruf P? Karena nanti baik yang diskrit maupun yang kontinu itu nanti arahnya ada kasnya. Kan? Untuk membedakan dengan yang variabel random yang kontinu, makanya dia huruf P besar. Oke. Px, kemudian P-nya peluangnya itu harus lebih kecil dari X. Ya. Oke, di sini disimbolkan ada 2. Baik yang diskrit itu pakai notasi sigma, sedangkan untuk yang kontinu kita pakai notasi integral. Coba perhatikan bentuknya itu dari negatif hingga sampai batas atasnya adalah X. Jadi dia terbatas di X, tidak sampai tahun. Ya, ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan aktifkan mic-nya ya. Sifat-sifatnya. Jadi sifat-sifatnya untuk yang diskrit seperti ini. Coba diingat ya. Jadi untuk yang nilai negatif hingga itu adalah, sedangkan nilai untuk positif hingga itu adalah 1 ya. Yang kedua, coba perhatikan di sini dikatakan di fungsi kumulatif adalah fungsi yang tidak turun. Berarti dia bertambah terus. Ya, dia bertambah terus. Namanya juga kumulatif. Bertambah. Ya. Kemudian fungsi fx adalah fungsi kumulatif dari variabel random. Jika x1 lebih kecil dari x2, maka pasti nilai fungsinya juga lebih kecil x1 dari x2. Oke. Yang ketiga, grafiknya untuk diskrit merupakan ini. Dia fungsi tanggal. Beda dengan yang variabel fungsi identitas yang selama ini kan. Fungsi densitas yang diskrit selama ini kan selalu cuma adalah hitungan titik kan. Nanti ketika dia berbentuk fungsi tanggal, berarti itu masuk kategori fungsi kumulatif. Nilai terendahnya adalah 0 dan untuk yang kontinu masih sama, yaitu peluangnya dari 1 sampai B, berarti pakai istilah integral tentu ya.
kan konsep integral. Ini konsep mengajarkan. Ah, yang perlu diperhatikan di sini, nah ini makanya tadi di persepsi saya ingatkan, nah, fx itu kan adalah fungsi, ini adalah fungsi densitas probabilitas untuk variabel random yang kontinu kan. Hubungannya dengan fungsi kumulatif ternyata fungsi densitas itu adalah turunan dari fungsi kumulatif. Jadi dia turunan dari fungsi kumulatif. Oke, jadi itu perlu Anda ingat untuk variabel random yang jadi dia adalah turunannya ya untuk fungsi kumulatif. Untuk fungsi densitas probabilitas untuk yang kontinu maka dia diperoleh dengan menurunkan fungsi kumulatif dengan menurunkan fungsi. Lanjut, grafiknya untuk yang kontinu ada 3 bagian, itu yang bernilai 0 itu adalah daerah rentang, sedangkan yang ada nilainya itu merupakan fungsi monoton yang naik, ya. Sedangkan untuk nilai yang nanti ada 1 itu adalah fungsi konstanta. Ya, jadi ada 3 daerahnya. Beda dengan tadi yang fungsi kumulatif untuk diskret. Kalau diskret dia berbentuk tangga. Nanti akan lebih jelas kalau kita lihat grafik. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Kalau ada yang belum jelas, silakan. Di sini dicontohkan ada fungsi variabel random atau kita acak dari suatu fungsi densitas probabilitas. Nah, karena dia huruf P, berarti kita bisa menduga ini adalah huruf yang diskret. Oke. Sekarang ditanyakan, tentukan fungsi distribusi kumulatif. Sebelum Anda tentukan, pastikan bahwa dia itu fungsi. Ya, meskipun tidak disuruh, tapi pastikan bahwa dia adalah fungsi densitas. Caranya tentu. Nah, nanti Anda bisa hitung di sini. Karena dia diskret berarti cari jadi peluang X sama dengan 1 sama dengan 3 tambah peluang X sama dengan 5 tambah peluang X sama dengan 1 tambah peluang, karena di sini dikatakan masing-masing tersebut per 5 berarti per 5 tambah 5 tambah 5 berarti dapat 1 terpenuhi. Nanti dia terpenuhi. Karena dia terpenuhi, satu, jadi boleh kita sekarang cari. Nah, ini yang dimaksud si tangga ya. Itu yang dimaksud si tangga. Maksudnya seperti tangga. Dan dia terus bertambah kan. Oke. Sekarang bagaimana caranya memperoleh 0? Jadi kan batas peluang terkecilnya adalah 0. Hanya kita mulai dari 0. Kapan dia 0? Karena kita lihat nilai X-nya itu terkecil adalah 1. Berarti kita kasih di sini X lebih kecil dari 1. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada tidak kasih. Ya, kalau sudah, lanjut. Di sini kan dikatakan dari 1 sampai 3. Untuk interval berikutnya,
si kumulatifnya batasnya dari 1 sampai 3. Sekarang dari mana 1/5? Dari sini, dari 0 ditambahi 1/5. Ya, oke. Sekarang sudah sampai 0,3, lanjut. Setelah 3, 5. Nanti batasnya dari 3 sampai 5. Oke, dari 3 sampai 5, karena tadi peluangnya yang 1/5 dari 1/5 tambah 1/5, dapatlah 2/5. Ya, dari situ. Lanjut, karena 5 kan 7, berarti nanti batasnya 5/7. Tambahkan dapat 1/5. Tadi kan sudah sampai 2/5 ya. Tambah lagi dengan 1/5, 3/5. Lanjut ke 5 sampai 7 sampai 9 nanti. Tambahkan lagi 3/5 tambah 1/5, 4/5. Terakhir, tentu yang lebih besar dari batas terakhirnya di sini. 9 kan? 9. Daerah yang lebih besar dari 1/5. Dapatlah 1. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Nah, menggambarnya itu 1 sampai 3. Karena untuk 1, itu dari 1 kan ini semua daerah X kan? Ini kan X kan? Ini nilai peluangnya. Ya? Makanya di sini dia berbeda. Nah, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya? Oke, kalau enggak kita lanjut. Pak, Ya, silakan. Siapa itu? Sebutkan namanya baru. saya Pak Wahyudi Rusli. Ya, Kan kalau pemisalan Pak di sini X-nya dia lebih X-nya itu nilai terendahnya 3. Maka bisa kita ambil Pak saat 2 untuk X lebih kecil daripada 1. maksudnya soal baru. Iya Pak, kalau misalnya di situ nilai X-nya dia angka terkecilnya 3 Pak. Oh, untuk nilai sini. Dimulai dari angka 3 bukan angka Nah, 1 berarti Pak. mulai dari 3 di sini. Ya? Jadi X-nya bisa lebih kecil dari 3, Ya, berarti betul, bisa kita... betul. Kecil dari 3, kemudian start dari peluang 0. Lalu itu startnya dari peluang 0. Nanti ujungnya harus 1. Itulah kenapa di sini huruf P besar, karena dia berbentuk interval kan. Karena huruf P besar supaya menjumpakan dengan fungsi densitas untuk yang kontinu yang berupa huruf P kecil kan. Oke, ada lagi Iya. bagus. Jadi ini nilainya ini tergantung di sini nanti berapa yang terkecil untuk yang diskret ya, yang diskret. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau enggak kita lanjut. Silakan. Ini cek pemahaman. Kalau misalkan seperti ini, kalau kita pastikan saya buat satu saja ya, saya kerja satu, nanti yang bagian B-nya silakan Anda coba. Ini jadi harus pastikan dulu bahwa dia identitas. Berarti peluang X sama dengan 3 tambah peluang tambah 1 terpenuhi. Setelah itu baru kita buat fungsinya. Karena yang terkecil adalah 3, formula dari 0 untuk X lebih kecil dari 3. Nah, sekarang yuk batas keduanya adalah 4, berarti di sini dari 4 ke 4. Kemudian berapa? 0 ditambah 1/2, berarti 1/2. Lanjut.
batas berikutnya kan tidak ada. Jadi yang dimaksud itu X lebih besar dari atau sama dengan 4. Diperoleh dari mana? 1/2 tambah 1/2 itu adalah 1. Berarti fungsi identitasnya, fungsinya 0, 1/2, 1. Untuk 0, kapan? Itu pada saat X lebih kecil dari 3. Dia 1/2 pada saat 3 sampai 4. Dia 1 pada saat dia lebih besar dari, kalau digambar ya, kalau kita gambar akan di sini 3. Nah, berarti yang lebih kecil dari 3 kan begini. Nah, lanjut. Akan di sini 1/2 peluangnya. Ini nanti dari 3 sampai 4. Terus, lanjut. Untuk lebih besar dari 4 berarti dia dapat 1. Berarti ini yang dimaksud. Lebih besar dari 4 kan di sana. Harus. Hanya ini dikatakan berbentuk fungsi tanggal. Ya seperti itu ya, sorry. Terklik ya. Terklik tadi tombol erase. Seperti itu ya. Akan Anda praktekkan untuk yang D di rumah. Supaya lebih paham. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau kebalikannya. Diketahui fungsi distribusinya, dicari fungsi densitasnya. Kalau tadi dari fungsi densitas menjadi fungsi distribusi kumulatif, sekarang bagaimana kalau kebalikannya? Sekarang di contoh 2, kita di contoh 2 kita masih berbicara dia adalah diskrit. Di sini ada suatu. Kenapa kita bisa memastikan bahwa dia diskrit? Hasilnya di sini biasanya dia adalah berbentuk angka ya. Hanya fungsi distribusinya bisa kita juga nanti fungsi densitasnya ini adalah diskrit. Sekarang pertama misalkan dicari dulu peluang dari 2 sampai 6. Mirip dengan yang tadi di OGIP. Jadi cari peluang 2 sampai 6. Di mana 6 terpenuhi? Di sini kan. Kenapa bukan di sini? Karena dia tidak terpenuhi. Ini lebih per 6. Yang mana memuat peluang 6? Jadi 5/6. Oh, yang ini. Sekarang ditanyakan, di mana temuat 2? Di sini kan tidak ada angka 2. Di mana 2? Ini, di sini 2. Ya, karena berada di interval 1 sampai 4. Situlah angka 2. Makanya di situ peluangnya, di sini peluang lebih dari 6, dikurangi peluang lebih kecil dari 2. Di mana kita ambil peluang lebih kecil? Dan dari sini. Kita yang ini. Kenapa yang ini? Karena di sini 6-nya tidak termuat. Kan? Seperti itu. Makanya diambil 5 per. Kemudian di mana 2-nya? Di sini tidak ada di 2 di sini. Sekarang kita lihat intervalnya di mana memuat 2. Ternyata di bagian sini dia termuat angka 2. Berarti dikurangi sepertiga. Kita samakan dulu penyebutan nanti kali 2 berarti nanti diperoleh 3/6. Kemudian disederhanakan dapatlah nanti seperti ketika disederhanakan dapat. Oke, lanjut. Cari peluang X sama dengan 4. X sama dengan 4. Di mana peluang X sama dengan 4? Tulis. Mana dia termuat? Di sini. Dan juga di sini. Kan dia termuat di dua-dua sini. Makanya di sini. Peluang X lebih 4. Dikurang peluang X lebih kecil. Dapatlah 1/2. Itulah peluang saat X tepat sama dengan 4.
Ya, jadi makanya tadi di apersepsi Anda harus lihai melihat interval ya, lihai melihat interval. Nah, nanti kalau Anda tidak lihai melihat interval, sulit untuk selesaikan masalah. Misalkan ada yang mau ditanyakan, kalau enggak saya lanjut. Nah, lalu bagaimana mencari fungsi densitasnya? Ini yang tadi ada tricky ya. Dari mana sepertiga? Dari mana seperenam? Dari mana sepertiga? Dari mana seperenam? Dari mana nol? Dari mana kita lihat satu? Dari mana empat? Kita lihat enam? Kita lihat satu. Tadi sudah dibuktikan cara mencari peluang ini. Untuk X sama dengan 4 kan? Nah, caranya yaitu peluang X lebih kecil 4 dikurang peluang X lebih X lebih kecil sama dengan 4 dikurang peluang X lebih kecil dari 4. Kan? Seperti itu. Lalu bagaimana kita lihat satu? Ya, caranya lihat dari sini saja. Batasnya, oh di sini batasnya adalah 1, 4, 6, 10. Berarti nilai X-nya itu nanti 1, 4, 6, 10 dan yang lain. Kan? Nah, sekarang lalu bagaimana mencari peluang X sama dengan 1? Sama dengan mencari peluang X sama dengan 4. Mencari peluang X sama dengan 6 dan mencari peluang X sama dengan. Berarti di sini peluang X lebih kecil dari 1 dikurang peluang 1. Di mana termuat peluang X lebih kecil dari 1 di sini. Adalah sepertiga. Di sini di sepertiga dikurang 0. Dapatlah sepertiga. Karena jawabannya di sepertiga. Lanjut. Bagaimana mencari peluang X sama dengan 6? Sama dengan peluang X atau sama dengan 6. Cari di fungsi distribusi kumulatifnya. Yang mana memuat X lebih kecil dari 6. Oh, di sini 5 per 6. Jadi 5 per 6 kan per 2. Berapa 5 per 6 langsung disederhanakan. Kita kali 3 berarti nanti 5 per 6. 2 per 6 dapatlah 2 per 6. Atau disederhanakan dapat per 3. Kan? Makanya di sini dia per 3. Untuk X sama dengan 6. Oke? Begitupun untuk yang 10. Sama prinsipnya. Berarti nanti peluang X lebih kecil dari atau 10 dikurang X dari 10. Lihat di distribusi kumulatifnya. Berapa tadi kalau peluang ini kan 1. Kan 1 ya. Dia kan termuat di sini. Kan 1. Berarti nanti di sini adalah 1 kurang 5 per 6. Jadi dapatlah per. Makanya di sini dia seper. Dan untuk X yang lain pasti jawabannya adalah 0. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Jadi caranya itu sama dengan yang tadi. Di yang bagian A atau yang bagian B, cara mencarinya. Jadi tekniknya lihat dulu batasnya untuk melihat apakah dia berapa nilai X-nya ya, untuk yang diskret ya. Yang diskret. Setelah itu barulah dicari peluangnya masing-masing untuk setiap nilai X-nya. Ya. Setelah itu baru dibentuk fungsi densitasnya. Ya, seperti itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita continue. Sekarang kita masuk ke contoh 3 untuk yang continue ya. Di sini misalkan ada F. Kalau dia F berarti pasti dia densitas yang penuh. Pastikan dulu bahwa dia fungsi densitas. Caranya diintegralkan batasnya dari 0 sampai 1. Integral 3x kuadrat dx. Berarti apa nanti? Hasil integralnya adalah x pangkat 3 batas 1 sampai 0. Setelah disubstitusi, jawabannya adalah kalau dia 1, pasti dia fungsi densitas probabilitas untuk variabel random yang ya, seperti itu kan sudah terpenuhi. Lalu bagaimana mencari fungsi distribusinya? Bagaimana cara mencari fungsi distribusinya? Caranya yaitu dengan diintegralkan. Integralkan yang ini. Yang ada intervalnya. Tadi kan disinggung bahwa grafiknya itu harus terdiri dari 3 daerah kan. Jadi selalu kita mulai dari 0 dan 1. Sedangkan yang berbentuk variabel seperti ini, dia variabel. Jadi kita memperolehnya kita integral. Jadi dia selalu start dari 1 dan diakhiri start dari 0 dan diakhiri dengan. Sedangkan ini diperoleh dari mana? Karena dia mulai dari 0. Jadi, sudah. Dan hasil integralnya tetap di batas yang sama dari 0. Sedangkan yang ini dari mana lebih besar? Dari sini batas. Nah, cara menggambarnya tentu dengan mensubstitusinya saja. Dengan mensubstitusi. Jadi yang mana yang dimaksud lebih kecil dari 0 ya? Kan 1, 2 ditarik terus. Sedangkan yang 1 fokus dulu yang berupa apa ya? Itu kan jawabannya adalah 1. Berarti di sini ya kesal. Yang berbentuk grafik ini yang x pangkat 3 ya itulah yang dia sama dengan x pangkat 3 itu dari 0 ke 1. Ya, caranya ya gambar ambil titik seperti yang ada di 0. Ambil titik terserah berapa yang pasti yang ada di daerah diisikan ya ambil titik ya oke gampang kan oke nah, ada pertanyaan oke kalau enggak kita lanjut ini sebenarnya harusnya Anda praktekkan dulu tapi karena terbatasnya waktu hanya kita praktik ya, tapi nanti Anda bisa coba di rumah ya supaya Anda lebih paham. Nah,
Sekarang bagaimana kalau kebalikannya? Untuk yang continue ya, fungsi yang continue. Bagaimana mencari fungsi distribusi kumulatifnya? Ini gampang. Ya. Inverse dari integral kan pasti diturunkan. D per X. Jadi turunkan saja. Ya, jadi kalau dia fungsi distribusi kumulatif untuk variabel random yang continue, jadi turunkan saja. Ya, turunkan. Tentu turunannya ini, turunannya 0 kan? 0 kan? Turunan dari X, turunkan terhadap X ya. D per dx turunannya kan 1. Ya, turunannya 1 kan 0. Ya, jadi kalau di sini sudah berbentuk, ini sudah berbentuk fungsi densitas. Kenapa? Coba lihat. Integralkan coba. Ini diintegralkan dari 0 sampai 1 X dx. Kalau kita integralkan pastikan jawabannya 1 kan? Oh, ya. Berarti dia sudah berbentuk fungsi densitas probabilitas kan? Sekarang bagaimana caranya supaya ini sederhana? Bagaimana caranya? Kan di sini sudah ada 0, 2, yang 0 kan? Berarti ini bisa bisa digabung. Kan? Bisa digabung, makanya bentuknya seperti ini simpel. Jadi kalau untuk 0 sampai 1, ya, untuk yang lain, ya, pasti 0 kan? Nah, ini sudah identitasnya untuk ya variabel random yang gambarnya kan seperti ini. Nah, gambarnya kan seperti ini. Jadi yang lebih kecil dari 0. Karena kan di sini dikatakan dari 0 sampai 1 lebih kecil itu adalah mulai dari. Makanya itu gambarnya. Oke, ada pertanyaan? Jadi lebih gampang untuk yang lebih gampang untuk yang jadi lebih gampang untuk yang variabel random yang continue karena masuknya ini ke atas, artinya kalau mau ke sini dia harus di integral. Sedangkan kalau misalkan dari yang fungsi kumulatif mau ke bentuk fungsi identitas untuk yang continue, berarti harus di lebih simpel untuk yang continue cara mencari. Ada yang mau ditanyakan? Yang lain tolong. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak kita lanjut. Nah, ini sebenarnya yang tadi, jadi ini salah ya. Saya belum berubah, saya belum sempat edit logiknya ya. Jadi ini dari sini kita bisa buat. Saya cuma mau memperlihatkan bahwa dari masalah sehari-hari itu bisa dibuat fungsi distribusi kumulatifnya. Untuk mencarinya silakan Anda praktekkan di rumah. Oke, kesimpulan untuk pertemuan kali ini ada 2 sesuai indikator ya. Yang pertama kan diharapkan setelah Anda kuliah di kelima ini kan
Anda bisa mengetahui apa itu dibilang fungsi distribusi kognitif. Ya. Jadi di sini saya kasih satu definisi apa yang disebut fungsi distribusi kumulatif itu adalah suatu fungsi yang fx ya, p P lebih kecil dari x, pernah turun, dia tidak akan pernah turun. Jadi jika grafiknya nanti berbentuk kontinu terus atau kumulatif, berarti dia adalah ada dua cara, ada dua fungsi yang dikatakan yang diskret, yaitu berupa sigma dan yang kontinu berupa tanda integral. Ya. Sedangkan kaitannya sesuai indikator tadi yang kedua, apa sih kaitannya fungsi densitas probabilitas? Nah, di sini saya bisa menarik kesimpulan secara umum hanya untuk variabel kontinu. Jadi saya menarik secara umum variabel kontinu. Sini dimisalkan kalau dia fungsi densitas dalam bentuk huruf P dan fungsi distribusi kumulatif besar, maka kaitannya yaitu fungsi densitasnya itu diperoleh dengan menurunkan fungsi kumulatif. Jadi dengan menurunkan fungsi kumulatif. Jadi ini adalah kaitannya untuk yang variabel random ya. Sedangkan untuk yang diskret, mau tidak mau harus di kalau yang diskret berarti harus kita cari peluang setiap ya. Jadi mau tidak mau untuk yang diskret harus kita cari peluangnya setiap nilai X. Seperti itu ya. Seperti di contoh 2 kalau tidak salah tadi ya. Oke, saya kira itu kesimpulan untuk pertemuan kali ini. Sesuai indikator yaitu ada dua, yaitu diharapkan Anda bisa mengetahui apa itu fungsi distribusi kumulatif serta diketahui juga apa kaitannya ya antara fungsi distribusi kumulatif dengan fungsi densitas. Ada pertanyaan untuk materi hari ini? Sedangkan supaya Anda lebih paham, jadi tugasnya ini adalah di latihan 4 di bukunya Riktiro ya. Bukunya Riktiro di latihan 4 halaman 1, 2, 3 mulai dari nomor 4, 10, 11, 12, 13 sampai nomor 15. Satu empat 10, 11, 12, oke, persis dengan materi yang kita pelajari hari ini ya. Ada pertanyaan? Pak, Ya silakan. buku pakai video Pak. Apa? Buku begini dipakai. Bukunya Pak Arif Tiro. Ya. Yang judul? Lihat dulu Pak. Yang buku teori peluang. Judulnya teori peluang. Sampulnya sudah hilang. Jadi judulnya itu teori peluang ya. Judul bukunya teori peluang. Jadi silakan dibuka
halaman 1, 2, 3. Nanti di situ ada nomor 4, 10 sampai nanti nomor 15. Jadi cukup 6 nomor. Oke. Ada pertanyaan? Yang tugas ketiganya untuk yang statistika yang belum bisa diakses, saya kan sudah kasih komentar di Spada. Jadi silakan dibuka supaya saya bisa nilai ya. Kalau tidak dibuka aksesnya, saya tidak bisa nilai. Ya. Saya tidak bisa kasih nilai yang di Spada. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita absen disimak dulu ya. Oke. Oke, kita mulai dengan yang semester 4 ya. Jadi silakan aktifkan mic-nya supaya langsung tampil di paling atas ya. Karena Arni ada nyahut ya. Hadir. Oke. Iya, Dia, Pak. Hadir, Pak. oke tadi dia mana? Inci, Hadir, Pak. Inci oke ada. Mutiara, Mutiara, oh iya ya. Nur Sabriansa, Hadir Pak. itu dulu Nur. Oke. Risma, Hadir iya Pak. iya iya. Risma ada? Oke, Risma, aktifkan kameranya. Saat betul. Hadir, Pak. Oke. Shirley enggak ada ya? Shirley, Syawalia, Hadir, Pak. dia mana Syawalia? Hadir, Pak. Susahnya. Aduh, sayang. Syawalia aktifkan kameranya supaya langsung di paling atas. Iya, Pak. Ya kan? Karena dia terbatas ya. Kita Shirley enggak ada ya? Wahyuni Rusli. Oh ya, Syawalia sudah kelihatan. Wahyuni Rusli ada. Shirley enggak ada ya? Out. Shirley? Shirley mana Shirley? Memang tidak ikut ya? Ada Mana tidak? mungkin jaringannya, Pak. Oke. Kita ke semester 2 ya. Putri izin. Apa lagi tadi itu yang satu? Suci ya? Wandi? Wandi? Oke, sambil menunggu yang lain.
Cindy, Iya Pak, Suci Kak. jelek jaringannya Wandi ya. Oh, Wandi ada. Nur Hikmah, Nur Hikmah, ada. Cindy, kalau Cindy ada. Gusniarni tadi ada. Hadir Pak. Nur Hikmah, mana Nur Hikmah? Cindy ada. Aktifkan kameranya Cindy. Nur Awalia, Nur Alawiyah, sorry, Arlinda ada. Kansul mana Kansul? Ayanti ada. Gusniarni ada. Sudah. Kansul nggak ada Kansul. Saya Pak. Mana Kansul? Oh ya. Aktifkan kameranya. Oke. Apa lagi yang belum? Nurjana? Nur Hikmah? Tidak ada info. Nur Hikmah ada tadi tidak bergabung. Pak hadir Pak. Pakai akun kan Suci Pak. Oh, Suci. Tadi saya dicek katanya sakit. Nur Hikmah. Oh, ya ya, oke. Iya. Oke, apa lagi? Wanda, tidak ada Wanda ya? Kenapa tidak pernah Wanda? Nurjana? Nur Hikmah Pak hadir Ji. Mana Nur Hikmah? Tidak ada di sini. Tunggu saya lihat. Nur, Pakai akunnya kan Sucitra Pak. mana Nur Hikmah? Tidak ada Nur. Tidak ada. Hanya Nur. Akunya kan Sucitra. Nurjana? Mana Nurjana? Kalau Nurjana? Tidak ada info. Saya alpa saja ya. Oke. Depan. Oke, jadi absensi disimak sudah selesai. Jadi sedangkan di Spada itu nanti aktif jam 12 ya sampai jam 2. Jadi 2 jam waktu Anda melakukan absensi di Spada. Sedangkan untuk tugasnya itu sampai hari Rabu depan jam 12 ya. Jadi dia akan off, Anda tidak akan bisa lagi mengirim kalau lewat dari jam 12. Jadi maksimal itu nanti hari Selasa jam 12 malam, karena kalau sudah lewat jam 12 malam berarti sudah masuk kan waktu hari Rabu ya. Jadi usahakan paling lambat nanti hari Selasa depan untuk tugasnya yang tadi berapa nomor? 6 nomor ya untuk pertemuan ke-5. Oke, masih ada pertanyaan? Untuk pertemuan ke-5 mengenai fungsi distribusi kumulatif. Kalau enggak, saya tutup pertemuan kali ini. Jadi silakan live ya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.